Sedangkan kalau di sini tidak akan masuk akal kalau memang ini digunakan untuk pertanian. Nah, keterhubungan dengan arkeologis, gambar yang tadi dimaksud, misalkan gambar ini. Kenapa gambarnya misalkan ini sapi ya? Kalau sapi ini kan hubungannya dengan Mesir, dengan pertaniannya. Jadi diduga ini adalah pahatan-pahatan dari Bani Israel. Ya, dan salah satu buktinya lagi ini adalah memang simbol dari lilin, tempat lilin dari Bani Israel ya. Ini kurang lebih. Nah, inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah di video sebelumnya kita telah bahas pengantar dari lokasi keberadaan laut, pembelahan laut yang dilakukan oleh Musa dan Bani Israel. Kita akan coba sekarang perdalam, perdalam terkait lokasinya ya, di mana lokasi pembelahan laut ini berbagai pihak yang meneliti ini saling mengklaim bahwa penelitiannya lah yang benar, kurang lebih gitulah. Kita akan melihat klaim-klaiman ini ya, baik dari rute versi lama, rute versi modern. Nah, ini rute versi modernnya juga saling mengklaim juga ada yang melalui Nuiba dan Selat Tiran. Jadi video sebelumnya kita sudah bahas ya dua bulatan ini, di mana dua bulatan ini adalah titik permasalahan sebenarnya. Jadi kalau memang lembah Sinai atau 40 tahun Bani Israel dihukum karena tidak mau berperang melawan Palestina ya, itu dihukum terlunta-lunta di gurun pasir. Apakah di posisi sini atau di posisi ini di video sebelumnya sudah bahas. Karena memang dua bulatan ini akhirnya akan feedback akhirnya mundur ke belakang menentukan di mana lokasi dari laut pembelahan laut itu ya. Oke, untuk versi yang tradisional atau versi lama kita lihat. Jadi rute versi lama ini semua peta-peta ini adalah rute versi lama ya. Kita coba lihat. Jadi rute versi lama ini, nah seperti ini. Jadi semuanya hampir versi lama ini tidak menyinggung land of Midian. Jadi tidak sampai ke tanah Madian ya. Ya, secara geografis di sini juga gurun pasir, ini juga gurun pasir ya. Ini juga sama. Ini gurun pasir, ini gurun pasir. Nah, permasalahan gurun pasir ini atau yang ini, nah ini yang jadi diskusi yang menarik. Kalau yang versi lama ini gurun pasir yang dimaksud adalah di sini ya. Jadi terlunta-luntanya di sini. Sebelum akhirnya nanti oleh Yosua bin Nun atau muridnya Musa ini bisa menembus ke Yordania atau ke Palestina ya. Jadi Bani Israel selama 40 tahun ini menggembara di gurun pasir. Bisa di sini atau di sini. Nah, ini versi lama ini mengajukan asumsinya ini di gurun Sinai di sini ya. Ini hampir sama. Ini pun sama ya. Jadi gambar-gambar produksi yang ini adalah produksi dari versi tradisionalnya. Ini sama pun di sini. Ini pun sama ya. Nah, versi tradisional ini rute Musa versi lama ini telah digunakan berabad-abad yang lalu sebelum muncul rute dari versi Ron Hyatt. Jadi versi modern ini dipelopori oleh Ron Hyatt ya dan anaknya. Mereka berdua ini anaknya itu dua kalau nggak salah. Jadi mungkin mereka bertiga ini meneliti karena ketertarikan kepada bukti arkeologis di Alkitab atau di Bible ya. Jadi mereka mencoba berusaha untuk mencari eh, ketersambungan antara redaksi Bible dengan bukti arkeologis. Nah ini kegundah gulanaan atau kegelisahan dari Ron Haidt dan anaknya. Nah ini versi lama ini diabadikan dengan adanya biara Saint Katerina Konstantin ya. Jadi versi lama ini akhirnya diabadikan titiknya atau penandanya itu dengan munculnya biara ini ya, Saint Katerina ya.
Nah, ini sering diziarahi oleh beberapa kaum Yahudi dan Nasrani mungkin. Karena ini suatu kandidat juga terkait, ini sedang diperbaiki, kandidat terkait tapak tilas kemungkinan Musa Bani Israel itu melewati jalur apa atau di gurun ini ya, di gurun Sinai sini. Oke, ini sumber gambar saya mengacu di internetnya. Bisa dicek nanti kita contoh salah satu kita cek coba satu saja yang ini ya. Kita cek. Nah, kurang lebih, nah ini gambar-gambar yang tadi saya maksudkan itu bersumber dari beberapa web ya, yang tadi yang ini. Nah, ini salah satunya yang ini ya. Selanjutnya mungkin rute versi modern ya. Nah, rute versi modern Nuiba ini dua gambar ini sama. Jadi kalau yang tadi ini versi lama ini tidak apa namanya? Tidak menganggap Madian ini sebagai lembah gurun Bani Israel mengembara ya. Tapi kalau versi yang modern ini menganggap inilah lokasi dari Bani Israel ini mengembara yang di sini ya. Nanti akan ditemukan di sini beberapa arkeologis klaim dari versi modern ini ya, di mana versi modern mengklaim bahwa banyak sekali apa namanya eh, bukti-bukti secara arkeologis ya, di mana terdapat peninggalan-peninggalan kegiatan dari Bani Israel selama mengembara, termasuk ketika penyeberangannya di Nuweiba ini diduga muncul beberapa terumbu karang, yang mana terumbu karangnya itu dalam jumlah yang banyak gitu ya. Bentuknya mirip dengan roda-roda dari kereta tempur atau kereta perang dari zaman Firaun atau karena memang Firaun dan militernya dan pasukannya ini mengejar Musa dengan kereta perangnya ya, untuk menghabiskan Bani Israel yang memang eksodus, artinya meninggalkan Mesir. Nah, ini adalah asumsi dari rute yang baru, yang modern, dipelopori oleh, nah ini oleh Hayat. Nah, ini kita lihat Hayat. Nah, ini Hayat dan putranya sedang menerangkan di salah satu channel TV di asing. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini bukti dari Ron Hayat ini mengatakan Nuwaiba lah baginya jejak dari eh, Musa dan Bani Israel melewati laut. Ya, kita lihat buktinya. Ini buktinya kita lihat ada sebuah pemandangan yang diambil dari Google Earth ya. Ini view-nya menghadap dari Lembah Sinai ini menuju ke pantai Arab ya, di yang sebelah sana sebelahnya. Nah, ini adalah laut yang dimaksud untuk penyeberangan. Jadi sebelah sini adalah sisi sebelah Mesir atau peninsula, di sini juga yang di sebelah hadap sana adalah sisi sebelah Arab atau Madian ya. Ini bukti pertama di mana terlihat jalanan yang memang bisa dilewati untuk kalau melihat kepada kitab Keluaran itu hampir 500-an ribu lebih ya, ada yang mengatakan 2 juta Bani Israel, dan ini masuk akal untuk dilewati ya, dan akan bertemu di pantai Nuweiba. Nah, ini pantai Nuweiba, di mana pantai Nuweiba ini eh, sangat cocok lah untuk mengcover atau mengakomodasi ratusan ribu orang Bani Israel. Oke, kita lihat selanjutnya, bukti yang selanjutnya. Nah, ini dari bukti kedalaman air laut yang akan dilewati oleh Bani Israel dan Musa ya. Ini adalah Sinai. Nah, ini Madian. Nah, ini Nuweiba yang kecil diperbesar kurang lebih beginilah. Nah, ini pantai Nuweiba.
Ini adalah pantai sebelah Arabnya ya. Nah, diduga inilah jalur penyeberangan jalannya ini. Ini kurang lebih mungkin 10 sampai 20 kiloan meternya. Terlihat ini dari sisi konturnya ini tidak begitu dalam ya. Ini agak tipis. Kalau yang dalam itu yang hijau, yang apa yang biru seperti ini. Dan inilah kandidat yang pas. Kedua juga dari sisi pantainya juga agak besar. Ini jalur masuknya yang tadi, yang ini ya, yang ini jalur masuk ke sini. Nah, yang ini adalah pantai Nueva-nya. Jadi secara kontur kedalamannya tidak terlalu berat lah. Nah, ini dari sisi garis kontur. Nah, ini pantai Nueva yang tadi. Nah, yang ini yang kecil ini kita zoom dari sisi kontur. Nah, ini Nueva. Jadi kontur yang dalam itu bahkan di kanan dan kirinya ya. Ini jalur ini bisa dilewati menurut pendapat dari tadi ya siapa Ron Hyatt. Oke. Bukti selanjutnya kita lihat. Nah, ini dari sisi penemuan di pantai-pantainya atau ya di pantai-pantainya kalau nggak salah ya, atau bisa jadi setelah pasca pembelahan laut itu kemudian Musa berjalan dengan Bani Israel nanti akan ditemukan berbagai arkeologi seperti ini ya. Jadi ini eh, alat-alat rumah tangga mungkin di Bani Israelnya. Nah, ini video saya ambil dari eh, pendapat atau tulisan dari Ron Wyatt ya. Selanjutnya mungkin bukti yang selanjutnya, nah ini ketika menyusuri zona atau wilayah Arab ya di sini, coba kita lihat petanya sebentar. Jadi ketika sudah di Pantai Nueva ini menyeberangi, kemudian dilanjutkan untuk tadi ya menapaki jalur ini. Nah, di sepanjang jalan ini menurut Ron Hyatt ini ditemukanlah beberapa hal-hal yang menakjubkan lah, di mana akan dimunculkan seperti ini batu yang dipahat ya. Batu pahatan ini bergambar sapi ya, sapi yang terus ini juga ada. Nah, ini juga termasuk bukti dari beberapa batu yang menunjukkan ini seperti tempat lilinnya. Nah, ini adalah simbol Yahudi biasanya. Nah, kalau memang misalkan bukti-bukti ini tidak cukup dari sisi logika pun pantai yang tadi dimaksud di sebelah Arab yang ini ya, ini tidak akan sebenarnya tidak akan dijumpai ya seperti binatang, sapi atau pertanian. Pertanian itu biasanya muncul di Mesir di sini ya, muncul di Mesir. Nah, karena ini memang hijaunya sehingga cocok untuk pertanian. Nah, di mana pertanian itu membutuhkan sapi binatangnya kan untuk membajak, untuk mengangkut hasil-hasil pertanian. Sedangkan kalau di sini tidak akan masuk akal kalau memang ini digunakan untuk pertanian. Nah, keterhubungan dengan arkeologis, gambar yang tadi dimaksud, misalkan gambar ini. Kenapa gambarnya misalkan ini sapi ya? Kalau sapi ini kan hubungannya dengan Mesir, dengan pertaniannya. Jadi diduga ini adalah pahatan-pahatan dari Bani Israel. Ya, dan salah satu buktinya lagi ini adalah memang simbol dari tempat lilin dari Bani Israel ya. Ini kurang lebih. Nah, inilah hal yang mendasari bahwa kandidat atau lokasi yang menurut Ron Hyatt ini menjadi menarik. Menarik dalam artian di sini lokasi 40 tahun Bani Israel terlunta-lunta di padang pasir, kandidat yang paling masuk akal dari sisi arkeologis adalah ini ya. Terus dari sisi Pantai Nueva yang masuk akal. Nah, kurang lebih gitu. Selanjutnya, bukti selanjutnya ya ini dari penemuan ketika Ron Wyatt ini menyelam ke dasar lautan ya. Memang ini kedalamannya juga masih bisa dipertimbangkan untuk dilalui.
Jadi di pantai ini sekurang lebih radius daerah sini ini diselami oleh Ron Wyatt ya, dibantu dengan tim mungkin. Ini ditemukan tadi beberapa penemuan eh, seperti ini ya, di mana batu karang ini seolah-olah menampakkan seperti roda yang terputus dari kereta ya. Ini roda yang di bawahnya gitu kan. Nah, ini juga roda, ini ada tiang asnya. Nah, ini seperti roda. Nah, kurang lebih penampakannya begini. Dan di sisi yang lain pun terlihat bahwa eh, apa bentuk seperti ini ketika dilihat itu adalah bulatnya seperti ini. Ya, jadi ini juga beberapa karang laut yang banyak bertebaran di laut yang ini, ya yang ini banyak sekali menurut Ron White. Nah, jadi dan satu lagi ini yang menarik juga agak ketika kita lihat ini jeruji yang empat ya. Kenapa ini tidak terjadi karang? Karena memang ini dari logam konon katanya dari emas. Jadi sehingga ini karangnya tidak menempel. Nah, kurang lebih ini. Jadi dari sisi pendapat Ron Wyatt ini, nah dari beberapa arkeologis yang ditemukan, terus dari kedalaman air laut yang masuk akal, ya. Inilah yang nah ini dari sisi penemuan benda-benda rumah tangga yang diduga ini sangat erat dengan keberadaan Bani Israel di peristiwa 40 tahun terlunta-lunta di padang pasir, sehingga memunculkan eh, klaim ya bahwa versi modern ini lebih masuk akal dibanding rute versi lama ya. Rute versi lama ini sebelum abad ke-20 19 lah. Jadi ini dari dulu turun temurun ya yang diajukan oleh para kaisar Romawi bahwa versi lama inilah atau versi tradisional inilah yang selama ini eh, menjadi primadona ya, bahwa sesungguhnya yang dimaksud 40 tahun Bani Israel itu di sini. Ternyata sekarang ini diklaim ya ketidakbenarannya dengan diawali oleh penelitian dari Ron White ya. Dari yang mana mengajukan Pantai Nuweiba inilah yang kandidat terbaik sebagai pembelahan laut yang dilakukan oleh Musa dan Bani Israel. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ini rute versi modern Nuweiba saya kasih tanda. Jadi versi modern ini ada dua sebenarnya. Ada yang juga rute versi modern dari Selat Tiran. Nah, Selat Tiran itu yang di sini. Nanti kita lihat. Ini yang versi Selat Tiran. Nah, jadi bukan yang ini. Ternyata adalah menurut ajuan dari siapa ini? Ini juga baru ini. Ini versi modern, cuman mengajukan eh, penyeberangannya itu bukan di Nuweiba, tapi di sini katanya di Selat Tiran. Ini dari Steve Rudd ya, 2006. Kalau yang tadi yang siapa? Nuweiba eh, Ron Wyatt ini sekitar penelitian 1997 ya, 97. Kalau ini 2006 akhirnya mengklaim juga yang ini yang benar karena menurut dari Rudd Wyatt ini kalau lautnya seperti ini kurang masuk akal, kedalamannya juga agak curam. Yang lebih real itu yang ini. Tapi dari sisi gurunnya sendiri itu hampir miripnya terjadi di Madian atau di Arab, bukan di sini. Ya. Nah, ini adalah klaim terbaru di mana rute Musa di Selat Tiran ini. Oke. Uh, jadi rute versi modern Nuweiba dengan rute versi modern Selat Tiran. Adapun rute Selat Tiran ini kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini ada beberapa pendapat ya. Jadi ini tiran itu yang ini kita view-nya dari sini ya ke sini. Jadi ini pengajuan titik-titik di mana
mengembaranya Bani Israel ya sebelum memasuki nanti oleh Yosua ini diajak ke Palestina ini terlunta-lunta di gurun. Nah, kurang lebih titik-titiknya seperti ini. Hampir mirip sebenarnya dengan pendapat dari Ron Wyatt. Nah, ini. Terus dari sisi hari, hitungan hari pun kita bisa lihat berapa hari ini. Nah, ini. Jadi proses sampai penyeberangan ke laut itu 25 hari ya, ini bisa kita lihat. Berjalan 25 hari sepanjang 500 kilometer. Terus dari penyeberangan ini ke Mount Sinai karena memang akhirnya Nabi Musa di kisah Bible maupun di Al-Quran ini akhirnya dipanggil oleh Tuhan untuk menerima 10 loh batu ya. Nah, ini berjarak 22 hari. Nah, dan selanjutnya banyak kisahnya lah kurang lebih. Nah, ini eh, pendapat dari jalur Tiran ya, Selat Tiran. Oke, oke kurang lebih gitulah. Kalau ini yang versi tradisional, coba gitu. Nah, dasar dari semua ini diawali dengan Musa yang melarikan diri dari Madian ya. Jadi kalau misalkan penelitian ini dianggap benar, itu berdasar kepada memang awal kisah ini kan terjadi ketika Musa ini DPO ya, daftar pencarian orang karena Musa membunuh seorang Mesir di saat mudanya sehingga dia menjadi DPO ya, dikejar-kejar oleh Firaun untuk dihukum. Cuman Musa ini akhirnya lari ya ke Madian. Nah, dianggap Madiannya yang paling benar itu adalah Madian di sini karena Madian kalau di daerah sini ini tidak masuk akal karena ini masih dalam wilayah kekuasaan Mesir ya. Ini kekuasaan wilayah Mesir. Kalau Madian di daerah sini ini bisa jadi masuk akal karena memang eh, biasanya kalau Firaun di zaman Musa baik itu Amonhetep kandidat Firaun itu kan Amonhetep III atau Ramses II ya. Itu jika berkuasa itu sangat mengkontrol zona ini juga ya. Zona ini masih dianggap Mesir. Nah, sampai ke sini ini Mesir. Sampai saat ini pun di tahun 2024 hari ini adalah zona Mesir ya. Nah, sedangkan ini adalah zona Arab. Makanya ketika Musa melarikan diri ke sini, ini bisa dianggap realistis ya karena memang tidak terjangkau oleh Firaun pada saat itu. Nah, ketika Musa melarikan diri, akhirnya dia menikah dengan Soleh Madian ya, dengan Syekh Madian, dengan putrinya Syekh Madian. Kemudian Musa diperintahkan Allah untuk menyelamatkan Bani Israel kan di Mesir karena ditindas oleh Firaun untuk kembali lagi ke tanah yang dijanjikan. Sebenarnya itu perintahnya itu ke tanah Palestina ya. Cuma karena Bani Israel tidak mau memasuki Palestina, akhirnya di, dihukum oleh Allah untuk di gurun pasir sinilah kurang lebih. Nah, jadi kepergian Musa ke tanah Madian ini seolah-olah menjadi awal atau pengenalan lahan ya, pengenalan jalan ketika Musa muda pernah datang ke Madian, terus ketika pulang untuk mengajak Bani Israel untuk eksodus atau meninggalkan Mesir, sehingga rute-rute jalan ini masih diingat oleh Musa ya kurang lebih ini. Jadi kalau misalkan ini lokasi 40 tahun dihukumnya di sini ini tidak kurang tepat menurut eh, rute yang masa modern sekarang. Nah, jadi ini agak saling berhubungan ketika rute penyeberangan rute penyeberangan Bani Israel ada hubungan dengan rute Musa ketika melarikan diri ya. Jadi ada di mana Musa sudah agak memahami rute jalannya. Kurang lebih gitulah. Nah, sekarang mana yang terbaik antara versi Nuweiba ya, rute Nuweiba dan versi Selat Tiran. Nah, ini. Nah, ini versi Selat
Tiran, sedangkan ini adalah versi Nuweiba. Nah, ini Nuweiba. Kalau yang Selat Tiran kan di bawahnya. Nah, ini juga sama ini. Jadi kedua permasalahan antara Selat Tiran dengan Nuweiba ini hampir mirip ya. Dimana miripnya adalah dari sisi lokasi eh, pengembaraan Bani Israel di padang gurun Arabnya sama ini. Cuman posisinya menyeberangnya saja. Ya ini saling mengklaim dari sisi posisi apa menyeberangnya. Oke, terus yang kedua, nah ini agak menarik di mana rute versi lama yang tradisional ini ternyata masih banyak pengikutnya, ya. Jadi rute versi lama yang tradisional ini masih banyak pengikutnya. Akhirnya mengklaim juga bahwa rute-rute yang modern ini tidak masuk akal juga mengingat kondisinya yang sangat jauh ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kurang lebih sekitar berapa tadi 500 meter, 500 kilometer. Nah, ini sampai 500 kilometer dalam 25 hari, terus ditambah 200 kilometer dalam 22 hari, sehingga tidak masuk akal. Yang masuk akal itu adalah dengan yang di rute versi lama, di mana rute versi lama ini yang dimaksud laut yang dibelah itu yang di sini ya, di daerah sini. Ini gambar-gambarnya sama. Ya inilah laut yang dibelah. Artinya ini adalah terusan Suez ya. Jadi hampir sama ini. Kalau misalkan laut yang dibelah di sini, ini kejauhan. Tadi jaraknya 500 kilo, kan? Belum banyak orang Bani Israel yang ikut serta dalam Exodus. Membawa binatang ternakan, belum bayi kan. Nah itu permasalahannya. Nah, mana yang kita anggap benar itu kita kembali kepada kita masing-masingnya. Nah, ini ada yang menarik terkait tantangan kepada klaim yang versi modern ya. Khususnya kepada yang menggunakan jalur selatiran. Ini ada sayembara yang menarik, coba kita baca. Jadi tantangan, ada kondisi dan konsekuensi dan ini perjanjiannya. Jadi ini menjanjikan kita baca coba. Nah, ini sayembara untuk pendukung selatiran katanya ya. Tantangan dua dari tiga peserta base. Nah, jadi ini pendapat selatiran ini dipelopori oleh Bob Cornuck, Larry William dan Ken Durham. Harus, nah ini ditantang nih, harus berjalan kaki dari Tel El Daba, maksudnya di Mesir ya, di pusat negeri Mesir atau Ramses, terus ke penyeberangan Laut Merah. Ya, jadi berjalan coba ke timur Laut Samsik dalam 7 hari dengan 1 hari istirahat pada hari Sabtu. Coba, karena memang dalam alibinya mengasumsikan Sabtu itu libur katanya dari pendapat pendukung tiran ini. Bentar, saya baca. Ini saya baca ya. Kondisi mereka harus memakai sandal dan berjalan di tanah berpasir, bukan di jalan beraspal. Mereka akan membawa 2 anak berusia 10 tahun. Harap dapatkan formulir persetujuan orang tua yang ditandangi oleh kedua orang tua. Saya tidak ingin Anda diseret ke pengadilan karena pelecehan anak. Bawalah juga 2 ekor domba dan 2 ekor kambing. Mereka akan diizinkan untuk membeli air kemasan sepanjang perjalanan. Saya tidak mau bertanggung jawab atas kematian mereka. Wah, ini sangat mungkin menariknya para ilmuwan ini saking ingin meyakinkan bahwa pendapatnya itu benar, membuat sayembara seperti ini. Jika tiang awan api, nah ini di Bible memang ada keterangan tiang awan dan api ini menolong Bani Israel ketika terjadi Exodus ya. Tidak muncul kembali, mereka akan diizinkan untuk menggunakan peta jalan dan pertimbangan yang baik mengenai waktu sehingga dapat menempuh jarak 350 mil. 350 mil ini 100 mil itu sama dengan 160 kilo ya. Jadi kurang lebih mungkin 500 kilometer ya. Rata-rata 58 mil per hari dalam waktu yang ditentukan. Konsensi, mereka tidak perlu membawa serta 2 juta pria, wanita atau anak-anak atau sekawanan sapi, sekawanan domba dan sekawanan kambing. Mereka tidak perlu membawa serta ibu menyusui yang memiliki anak yang baru lahir. No, ini
mungkin mendramatisir keadaannya. Mereka tidak perlu mewas serta warga lanjut usia. Ingat Musa, Harun, dan Maryam semuanya berusia lebih dari 80 tahun. Janji, jika para penantang berhasil setelah mereka diamati oleh pihak netral dan didokumentasikan dalam video, nah ini klaim dari Gordon ya. Gordon ini adalah eh, pendukung dari rute versi lama ya. Akan saya terbuka dan di media cetak membatalkan artikel saya yang menentang gagasan bahwa Gunung Sinai berada di Jabal Lawaz dengan sepenuh hati akan mendukung pandangan mereka. Saya akan mendonasikan $1.000 ya kepada Base Institute. Jika terjadi kegagalan, saya akan membiarkan mereka memutuskan tindakan apa yang mereka ambil. Nah ini Gordon sumbernya ini ada masih ada nih filenya ya. Kita coba cek. Nah ini sumber dari ini tantangan-tantangan ini ada muncul dari ini sayembara yang ini. Nah ini ya. Oke. Nah jadi kisah Musa membelah laut ini ternyata sangat menarik ya. Beberapa pakar sudah dahulu apa tertarik mungkinnya dengan lokasi arkeologis yang memang ini kisah-kisah spektakuler di mana Bani Israel dan Musa ini membelah laut dengan dengan jumlah yang banyak berjalan meninggalkan Mesir menuju Palestina. Tapi karena tidak jadi, karena mereka tidak mau, akhirnya terlunta-lunta di padang gurun pasir. Nah, ini padang gurun pasir ini kan dua kandidat. Ada yang di Lembah Sinai dan ada yang di eh, Arab Saudi, kurang lebih gitu. Nah, rute-rute yang ini yang tadi dimaksudkan mengacu ke sana. Mungkin itu saja, mungkin video dari saya kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa kita kritisi dan kita diskusikan bersama. Kesalahan datang dari saya, ego saya. Eh, Kalaupun kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.